Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Rafli Amin, NIM 2106135953, kelas THPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Elastisitas terbagi menjadi 3 jenis, yakni elastisitas harga atau price elasticity, elastisitas silang atau cross elasticity, dan elastisitas pendapatan atau income elasticity. Di dalam ketiga bentuk itu terdapat elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran sebagai unsur pentingnya. Nah, berikut ini akan saya jelaskan apa itu elastisitas permintaan dan apa itu elastisitas penawaran. 1. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ketika harga sebuah barang turun, jumlah permintaan terhadap barang tersebut biasanya naik. Sedangkan semakin rendahnya harga, semakin banyak benda itu dibeli. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Besar kecilnya koefisien elastisitas permintaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya yaitu delta Q yaitu perubahan jumlah permintaan, delta P yaitu perubahan harga barang, P yaitu harga mula-mula, Q yaitu jumlah permintaan mula-mula, dan ED yaitu koefisien elastisitas permintaan. Contoh soal, harga sebuah donat mula-mula Rp500 per buah, jumlah yang diminta sebanyak 500 buah. Jika harganya naik menjadi Rp600 per buah, jumlah yang diminta turun menjadi 300 buah. Hitunglah koefisien elastisitasnya. Penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan Rp500, delta Q sama dengan 500 dikurang 300 sama dengan 200, Q sama dengan 500, delta P sama dengan 500 dikurang 600 sama dengan 100, maka EP sama dengan 2 besar dari 1. Berarti koefisien elastisitas permintaan donat adalah elastik karena EP sama dengan 2 besar dari 1. Ketika elastisitas permintaan suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang tersebut dikatakan elastis, di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Sebagai contoh, jika harga sepeda motor turun 10% dan jumlah permintaan atas sepeda motor itu naik 20%, maka nilai elastisitas permintaan adalah 2, dan barang tersebut dikelompokkan sebagai barang elastis karena nilai elastisnya lebih dari 1. Perhatikan bahwa penurunan harga sebesar 1% menyebabkan peningkatan jumlah permintaan sebesar 2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah permintaan atas sepeda motor sangat dipengaruhi oleh besarnya harga yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan inelastis sempurna atau ED sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta meskipun ada perubahan harga. Dengan kata lain, perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen dalam membeli barang tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Contohnya yaitu pembelian garam dapur oleh suatu keluarga atau pembelian obat ketika sakit. Konsumen membeli garam atau obat lebih mempertimbangkan berapa butuhnya bukan pada berapa harganya. Selanjutnya yang kedua yaitu permintaan inelastis atau ED kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, kalau presentasi perubahan jumlah yang diminta relatif lebih kecil dibandingkan presentasi yang perubahan harga, misal harga berubah naik 10%, maka perubahan permintaannya akan turun kurang dari 10%. Elastisitas kurang dari 1 biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti gula, pupuk, bahan bakar, dan lain-lain.
Selanjutnya yang ketiga itu permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Permintaan elastisitas uniter terjadi jika perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, presentasi perubahan jumlah yang diminta sama dengan presentasi perubahan harga. Jadi, kalau harga berubah turun sebesar 10%, maka kuantitas yang diminta juga akan berubah, dalam hal ini akan naik sebesar 10%. Permintaan yang elastis uniter atau yang elastis proporsional tepat sama dengan 1 sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun terjadi sebenarnya hanyalah secara kebetulan. Selanjutnya yang keempat itu permintaan elastis atau ED besar dari 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. Dengan kata lain, persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Jadi, kalau harga turun 10%, maka kuantitas yang diminta akan mengalami kenaikan lebih dari 10%. Permintaan yang elastis atau PK terhadap harga ED besar 1 dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terjadi pada barang-barang mewah seperti mobil, alat-alat elektronik, pakaian, pesta, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima itu permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tak terhingga. Permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Kasus permintaan elastisitas sempurna terjadi pada saat permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contohnya, kasus ini bisa terjadi pada berbagai produk. Yang jelas kalau permintaan akan produk tersebut bisa berubah-ubah walaupun harga produk itu tetap. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu ketersediaan barang substitusi. Permintaan terhadap suatu barang akan bersifat lebih elastis apabila barang tersebut memiliki banyak barang substitusi. Hal ini karena ketika harga sebuah barang meningkat, konsumen akan dengan mudah mengalihkan permintaannya ke barang lain. Sebagai contoh, jika harga mentega naik, maka konsumen akan dengan mudah mengalihkannya ke margarin, sehingga permintaan mentega turun. Margarin adalah barang substitusi dari mentega. Sebaliknya, permintaan terhadap suatu barang akan cenderung bersifat kurang elastis apabila barang tersebut tidak memiliki barang substitusi. Kemudian yang kedua itu proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Jika harga suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil saja dari pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis. Kemudian yang ketiga yaitu kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, maka permintaannya bersifat inelastis. Para ibu rumah tangga tetap tidak akan meningkatkan pembelian garam walaupun harganya turun. Sebaliknya, mereka juga tidak akan menghentikan pembelian walaupun harganya naik. Hal ini karena garam termasuk kebutuhan pokok. Selanjutnya yang keempat itu keragaman penggunaan barang. Jika suatu barang memiliki banyak kegunaan atau serbaguna, maka barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Sebagai contoh, karet dapat digunakan untuk membuat barang-barang mainan, sepatu, bola, dan karet penghapus. Permintaan terhadap karet cenderung bersifat lebih elastis karena ketika harganya menurun, berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaannya. Kemudian yang kedua, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran diartikan sebagai derajat kepekaan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan yang disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri. Pengertian lain, elastisitas penawaran sering diartikan sebagai perbandingan presentasi perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dengan presentasi perubahan harga barang itu sendiri. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan tersebut diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas penawaran. Adapun yang dimaksud koefisien elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Besar kecilnya koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q atau persen delta Q per persen delta P. Keterangannya, delta Q yaitu perubahan jumlah penawaran, delta P yaitu perubahan harga barang, P yaitu harga barang mula-mula, Q yaitu jumlah penawaran mula-mula, dan ES yaitu elastisitas penawaran.
Sebagai contoh, hitunglah koefisien elastisitas penawaran dari data berikut. Pada harga 5, kuantitas yang ditawarkan 8 unit. Pada harga turun menjadi 3, kuantitas yang ditawarkan 4 unit. Penyelesaiannya, ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan min 4 per min 2 dikali 5 per 8 sama dengan 20 per 16 sama dengan 1,2. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa penawaran bersifat elastis karena koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Selanjutnya jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu penawaran elastis. Penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1. Artinya, apabila persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Perhatikan contoh berikut. Pada saat harga 5.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 5 unit. Ketika harga naik menjadi 7.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 9 unit. Penghitungan koefisien elastisitas penawarannya sebagai berikut. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan 4 per 2.000 dikali 5.000 per 5 sama dengan 20.000 per 10.000 sama dengan hasilnya 2. 2 besar dari 1 atau bisa disebut elastis. Kemudian yang kedua penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis apabila koefisien elastisitas penawaran lebih kecil dari 1. Artinya, penawaran disebut inelastis apabila persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Hal ini umumnya terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan garam. Sebagai contoh, pada saat harga 3.000 kuantitas yang ditawarkan 5 unit, dan ketika harga naik menjadi 5.000, kuantitas yang ditawarkan 6 unit. Koefisien elastisitasnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga itu penawaran elastis uniter. Pada penawaran yang elastis uniter, persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada saat harga Rp5.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 10 unit. Dan ketika harga naik menjadi Rp6.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 12 unit. Koefisien elastisitasnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna. Penawaran bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkan tak terbatas. Situasi ini juga terjadi apabila pada penurunan harga yang relatif sangat kecil sekalipun kuantitas yang ditawarkan menjadi 0. Sebaliknya, kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan meningkatkan kuantitas penawaran menjadi tak terbatas. Kemudian yang kelima itu penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna merupakan kebalikan dari penawaran elastis sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisitasnya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Oleh karena itu, kurva penawarannya berbentuk vertikal. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena keterbatasan kapasitas produksi. Walaupun harga naik dan turun, kuantitas yang disediakan atau yang ditawarkan tetap. Sebagai contoh, pada saat harga 8.000, kuantitas yang ditawarkan adalah 10 unit. Ketika harga naik menjadi 10.000, kuantitas yang ditawarkan juga 10 unit. Koefisien elastisitasnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Yang kedua itu daya tahan barang. Yang ketiga itu mobilitas faktor produksi. Dan yang keempat itu kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Sekian penjelasan materi dari saya tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.